Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Gereja yang tidak berdasarkan doktrin manusia, tetapi berdasarkan Alkitab yang adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Itu sesuai dengan Nabi dan Rasul, ya, iman mereka itu, ya, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kami tidak mendasarinya berdasarkan iman siapa itu? Bapak-bapak gereja. Tidak. Karena mereka menjadikan Tertullianus sebagai batu penjurunya. Terbukti. Mereka begitu ngotot membela doktrin itu, yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Satu contoh saja, ya, sebelum saya melanjutkan. Ini saya jelaskan, ya. Doktrin dari Tritunggal, ya. 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah, satu hakikat, maksudnya satu Allah. Itu tidak ada di Alkitab. Ya. 3 pribadi yang berbeda, mana ada? Allah itu roh, bukan pribadi. Allah itu satu, bukan 3. Walaupun dikemas dalam satu Allah, tetapi 3 pribadi. Mana ada? Allah mengatakan, ya, dalam Yesaya, ya, tidak ada Allah lain sepertiku. Itu seperti aku itu satu. Tidak pernah ada gabungan dari 3 pribadi itu, tidak pernah. Dan Allah bukan pribadi. Itu salah satu contoh aja, ya. Kalau kita katakan bahwa mereka itu punya 3 Allah, ngamuk. Siapa bilang? Itu buktinya satu Allah tuh, tapi 3 pribadi. Lalu mereka jabarkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lihat aja, hitung. 1, 2, 3. Apanya yang 1? 3 Allah. Ya kan? Anak TK juga ngerti tuh. Ibu-ibu di pasar kalau ditanya juga ngerti itu. Benar nggak? Allah Bapa kan beda dengan Allah Anak. Kan beda tuh. Allah Anak juga beda dengan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus juga beda dengan Allah Bapa. Yang beda apanya, Pak? Oh, bukan, Allah itu satu. Yang beda pribadinya. Fitnah lagi. Fitnah terus selama ribuan tahun. Ya, hampir 2000 tahun Allah difitnah mempunyai 3 pribadi. Keberadaan Allah. Gak ada tuh di Alkitab. Ya. Mereka itu mendirikan kebenarannya sendiri. Allah kok difitnah 3 pribadi lagi. 3 keberadaan. Nah, kalau saya katakan begini, saya dibilang sesat. Tapi cobalah dicerna itu. Ya, 3 pribadi. Manusia saja dibilang punya 2 kepribadian, ngamuk. Nah, saya sekarang bilang sama para pendeta dan penganut Tritunggal ini, kalian punya 2 pribadi gak? Oh enggak, saya 1. Nah, itu dibilang 2 aja gak mau. Iya kan? Ini Allah 3 katanya, 3 pribadi.
Kalian kalau dibilang, oh ini punya dua pribadi yang berbeda, satunya siangnya jadi laki-laki, pribadi laki-laki, malamnya jadi pribadi perempuan. Oh, nggak mau, ngamuk gitu. Batasan siang dan batasan malam. Ini Allah difitnah. Tiga pribadi yang berbeda, Bapak. Dulu itu mencipta. Padahal bohong, nggak ada Bapak mencipta di Alkitab. Buktikan. Paling juga nanti Allah itu diganti itu dengan kata Bapak. Allah anak, zamannya Allah anak. Oh pakai zamannya Allah anak? Oh iya. Allah Bapak mencipta, Allah anak menyelamatkan. Lalu Allah Roh Kudus memelihara. Terus pada saat Allah Roh Kudus zaman sekarang kan katanya ya. Jadi Allah Bapa sama Allah Anak tuh ngapain? Pribadinya itu. Sama kalau mereka itu punya dua aja, dua pribadi. Zamannya siang laki-laki, zamannya malam perempuan. Oh sekarang zamannya malam. Nah laki-laki ngapain tuh pribadinya? Itu loh, maksud saya digali loh, direnungkan, digali sesuai tidak dengan firman Allah. Jangan copy paste, jangan diterima begitu aja, jangan. Karena ini menyangkut keselamatan. Lalu saya dibilang sesat. Saya membantu, ya, membantu untuk mengoreksi, gitu loh, mengoreksi sesuai dengan Alkitab atau tidak. Ternyata compang-camping tuh doktrin Tritunggal. Allah Roh dibilang pribadi. Pribadi itu hanya bisa dikenakan kepada manusia karena dia terbatas. Allah itu Roh, dia maha hadir. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu Allah yang di Alkitab. Jelas bukan? Allah yang maha kuasa. Jadi jangan mengkerdilkan Allah. Allah kok dikerdilkan. Yang maha kuasa jadi Allah apa seperti itu? Nah, oke. Kita jangan larut dalam itu ya. Kita kembali ke tema kita Allah satu. Ya. Demikian juga ya, itu tadi yang dari Kristen ya. Yang dari luar Kristen gitu juga. Yang non-Kristen. Konsep Allah satu itu beda dengan satunya yang ada di Alkitab. 100% berbeda. Ya. Kita lihat perbedaannya ya. Satu Allah yang di Alkitab dengan satu Allah yang di luar Alkitab. Ya. Yang pertama, Allah itu roh. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan pasti Allah dan punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Berbeda bukan dengan karangan-karangan untuk mendirikan pembenaran sendiri itu oleh para pendeta Tritunggal tuh yang mengikuti bapak-bapak gereja ya. Jelas bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu satu. Tadi kan Allah itu roh, sekarang Allah itu satu. Terdapat dalam Malaki 2 ayat 10, Galatia 3 ayat 20, Yakobus 2 ayat 19. Sama sekali bukan tiga, tapi satu. Bukan juga Allah kesatuan. Ya. Masa tiga Allah diikat jadi satu? Seperti beli apa itu? 3 ikat. 3 in 1. Gitu kan? Itu yang kedua. Yang ketiga,
Allah itu maha hadir. Ini Alkitab. Ibrani 4 ayat 13. Yeremia 23 ayat 24. Ya. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Sebab Allah memenuhi seluruh ciptaannya. Gak ada yang tersembunyi. Ya, jadi itu membuktikan Allah maha hadir. Ya. Jadi yang pertama, Allah itu roh. Yang kedua, Allah itu satu. Yang ketiga, Allah itu maha hadir. Itu konsep Allah yang ada di Alkitab. Ya. Di luar itu, mereka mengimani Allah yang pribadi, yang zat, ya tentu terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Kesimpulan, satu Allah di Alkitab, ya, beda, ya, 100% dengan konsep doktrin ngarang bebas. Ya, dalam Tritunggal yang memahami tiga Allah dalam satu. Ya, itu yang membedakannya. Juga dengan Allah-Allah agama lain. Ya. Nah, Allah yang satu itu, Allah yang roh, Allah yang maha hadir, itu punya nama. Namanya Yesus Kristus. Ya, Yakobus. Yudas 1 ayat 25. Kita Indonesia, kita toleran saja. Amin. Shalom.